teman-teman, sekarang kita akan mengukur ukuran kristalnya menggunakan Excel gitu ya. Nah, untuk mengukur ukuran kristalnya ini, yang tadi kita dapatkan data dari match gitu ya, kan kita mendapatkan data sampel reportnya gitu ya, yang ada di picklist gitu. Nah, itu tuh yang ini nih. Yang sampel report yang ini. Kan tadi kita dapat data ini gitu ya. Dapat data ini. Nah, ini tuh kita pindahkan yang FWHM ini sama dua data ini ke Excel gitu untuk menentukan ukuran kristalnya. Yang ini adalah FWHM gitu ya, yang ini dua theta yang tadi didapat. Nah, ini sudah aku pindahkan gitu ya data-datanya. Nah, ini kita untuk mengukur ukuran kristalnya ini gitu ya. Ini tuh kita menggunakan persamaan di bias scalar gitu, ini rumusnya ini gitu. Nah, di mana D ini adalah si ukuran kristalnya ini dalam satuan nanometer, kemudian K-nya ini konstanta scalar, yaitu nilainya 0,9, terus yang ini lambdanya ini adalah panjang gelombang X-ray-nya dengan nilainya itu 0,15406 nanometer. Kemudian ini betanya adalah si nilai FWHM yang tadi kita dapatkan dari sampel report, yang kemudian yang tetanya ini adalah posisi puncak radiannya gitu ya, dari sini dua teta ini nanti dibagi dua gitu ya. Biasanya langsung aja kita hitung gitu ya. Dua teta ini tadi kan kita sudah masukkan datanya, kemudian kita hitung untuk mendapatkan teta, nilai tetanya. Dengan cara ini dua tetanya kita langsung bagi aja dengan 2. Jika sudah dapat, langsung aja kita tarik ke bawah gitu ya. Kita sudah dapatkan semuanya nilai tetanya. Kemudian kita langsung menentukan aja untuk nilai ukuran kristalnya gitu masing-masing menggunakan persamaan Debye scalar ini. Caranya adalah sama dengan 0,9 dikali dengan 0,15406, kita tutup, kemudian dibagi dengan, nah untuk betanya ini atau FWHM ini sama si tetanya ini nanti ini tuh harus ada di satuan radian gitu, makanya kita ini tulis radian, kemudian ini FWHM-nya, kemudian dikali dengan cos radians lagi, kita radiansin lagi yang ini, yang theta, terus kita tutup kurungin semua. Nah, enter. Nah, ini sudah didapatkan ukuran kristalnya gitu ya, kita langsung semuain aja nih. Nah, ini semua adalah ukuran kristalnya ya teman-teman. Kemudian kita cari rata-rata ukuran kristalnya dengan cara average. Kita CTRL shift page down, langsung kita enter aja. Nah, ini didapatkan nilai rata-rata ukuran kristalnya. Nah, jadi nilai yang diperoleh ini kan merupakan ukuran kristalit gitu dari rata-rata sampel ini gitu. Nah, secara analisis, intinya tuh puncak yang tajam itu biasanya menunjukkan kristalinitas yang baik gitu. Sedangkan puncak yang melebar itu dapat menunjukkan ukuran si kristalit yang lebih kecil atau adanya ketidakteraturan pada kisi kristalnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin udah sekian untuk penentuan ukuran kristalnya gitu ya dari yang data match tadi kita ini. Mungkin selanjutnya bakal lanjut ke aplikasi Powder X. Ini kita simpan dulu ya. Ini penentuan nilai kristal sampel 1. Nah, kita simpan. Oke, halo teman-teman. Jadi pada bagian ini kita akan melanjutkan lagi nih analisis data XRD menggunakan software X Powder X-nya ini. Nah, jadi pada tahap ini tuh kita akan menentukan indeks Miller HKL-nya gitu ya. Kemudian despacing-nya juga nanti bakal diketahui, ada intensitas juga, serta akan menentukan parameter kisi kristalnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mendapatkannya juga gitu ya, di match gitu, sekalian juga menentukan fase senyawanya. Nah, maka di Powder X ini tuh kita juga untuk memverifikasinya lagi gitu, memverifikasi hasil yang sudah kita dapatkan di match, serta untuk menganalisis si struktur kristalnya itu lebih detail lagi aja gitu. Jadi ini ya, pastikan Powder X ini teman-teman sudah di-download gitu. Terus juga nanti kita menggunakan file chief dari yang match yang tadi aku bilang download itu tuh harus di-download ya teman-teman, file chief itu. Kenapa? Karena kita tuh karena si file chief itu tuh berisi data struktur kristal referensi gitu ya. Nantinya itu bisa digunakan untuk mencocokkan data eksperimen kita. Jadi makanya harus di-download. Kita langsung aja buka ini aplikasinya. Nah, sebelum itu
Itu kita masukin file chief itu kan ya ke database ini gitu. Pencet yang pxrd database chief gener. Yang browse input chief folder. Nah, yang ini ya, ini juga harus di folderin. Jadi teman-teman harus data chief ini harus di folderin gitu. Kenapa? Karena si powder X ini tuh membaca database itu dalam bentuknya folder, bukan file satuan. Jadi kalau misalkan file chief itu tidak dikumpulkan dalam satu folder gitu, database itu nggak bisa dibuat. Jadi makanya harus di folderin. Jadi kita pencet aja. Itu habis itu kita pencet ini browse output database file. Kita misalkan database 1. Simpan. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini. Kemudian ini kita nanti create database aja. Ini kan sudah nih, sudah ke setup gitu ya, sudah masuk ke database kita gitu ke si Explorer X. Habis itu kita rerun aja nanti. Nah, kita lakukan itu tuh karena si file chief itu kan masih mentah tadi ya teman-teman. Kemudian si Powder X itu butuh database khusus gitu agar bisa membaca sama mencocokkan data kita. Jadi makanya ini tuh mengubah si chief itu tuh biar menjadi database yang bisa dipakai untuk matching kita nanti gitu. Ini kita buka lagi aja si Explorer X-nya. Nah, kemudian ini kita masukin aja data XRD kita yang open ini. Yang ini ya teman-teman, kita masukin aja. Nah, habis itu kita pencet yang tools ini ke advanced tool. Ini tuh dilakukan karena data XRD mentah itu kan biasanya masih mengandung error. Jadi makanya kita perlu koreksi lagi gitu sebelum dianalisis. Nanti kan bakal muncul advanced tools ini. Nah, habis itu ini kita aktifin gitu ya database methodnya. Yang bawahnya juga kita aktifin. Ini juga yang batch mode-nya kita aktifin. Pokoknya kan bakal sampai hijau seperti ini warnanya gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh gunanya untuk menghubungkan gitu data eksperimen dengan database referensi gitu. Jadi tanpa ini tuh Powder X nggak bisa melakukan pencocokan data. Jadi makanya harus di batch mode jadi hijau gini. Kemudian kita koreksi KA2 strip ini gitu ya. Jadi dalam XRD itu sumber CU itu menghasilkan dua radiasi kan. Ada yang KA1 sama yang KA2 itu. Jadi masalahnya KA2 itu kan bisa menyebabkan puncak itu terlihat double gitu, duplikat. Jadi makanya dilakukan koreksi ini untuk menghilangkan si KA2-nya. Jadi menyisakan si KA1-nya aja, membuat puncak jadi lebih tajam sama jelas gitu. Kita pencet aja. Nah, habis itu kita langsung koreksi ke background nih, yang background BKGD. Habis itu kita pencet yang undo. Ini tuh untuk data XRD kan itu mengandung noise gitu ya, sama hamburan acak. Jadi background ini tuh bisa mengganggu pembacaan puncak gitu. Jadi fungsinya itu untuk menghilangkan si noise-nya sama memperjelas puncak difraksi, terus juga untuk meningkatkan akurasi analisisnya nanti. Kemudian kita ke database. Nah, kita pencet si yang tadi, database yang tadi yang satu. Kita ke set as default gitu ya. Nah, jadi Powder X-nya itu perlu tahu gitu database mana yang digunakan gitu. Jadi kita ini ya set as default gitu. Oke. Habis itu kita ke yang search. Kita pencet yang add. Ini search itu tuh untuk mencari kandidat fasenya, sedangkan add ini tuh untuk memasukkan si kandidat tersebut. Ini kita yesin aja. Nah, ini kan kita sudah dapat gitu ya, tuh si Zinzat gitu, si fasenya gitu ya. Kemudian kita pilih yang match. Kemudian kita pilih yang fit like ini. Match itu untuk mencocokkan pola, sedangkan fit itu untuk memperbaiki si kecocokannya tersebut. Fit like. Kemudian ini pencet yang unique. Kalau sudah pencet yang unique, kita pencet yang ini. Kita apply. Ini kita tidain aja. Habis itu ke card. Nah, di sini sudah dapat datanya gitu ya. Di sini didapatkan data 2 theta ini ya, posisi puncaknya, terus spacing itu jarak antar bidang, intensity itu kekuatan puncaknya, sedangkan ini HK itu yang tadi indeks Millernya ini. Nah, jadi ini kita sudah dapat gitu, bisa kita ekspor ke database gitu ya. Ini kita add record aja. Oke. Itu baru kita save lah gitu istilahnya. Nah, jadi si mungkin agak sedikit dijelasin lagi gitu ya. Kalau si HKL ini kan untuk menunjukkan si bidang kristal yang menghasilkan puncak difraksinya. Aduh. Nah, kalau misalkan di spacing ini untuk jarak antar bidang kristal itu untuk menentukan si struktur kristalnya. 2 theta ini untuk posisi puncaknya, menunjukkan posisi puncak gitu. Digunakan untuk identifikasi fase juga. Kemudian ini intensity ini untuk menunjukkan bidang mana yang paling dominan. Nah, tadi kan sudah kita save gitu ya. Nah, mungkin abis itu langsung aja kita ke visualisasi si struktur kristal kita ini dengan menggunakan aplikasi Mercury ya teman-teman. Ini kita extend aja.
bukan aplikasi Mercury ini ya teman-teman. Ini kita okein aja. Nah, di sini kita pilih file kita, open. Ini yang chief ini ya. Nah, ini kan kita sudah dapat ini ya teman-teman. Ini struktur kristal kita gitu yang sudah divisualisasikan. Ini teman-teman bisa mengubah stylenya, bisa terserah mau apa ya, wireframe atau mau ini bisa terserah yang mana aja. Tapi kan biasanya kita memakainya ball and stick, jadi yang ini aja gitu ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mengubah gitu backgroundnya, misalkan display gitu, style, yang colors. Habis itu yang background setting. Teman-teman bisa nih single color, teman-teman ganti aja misalkan mau warna apa, misalkan aku mau warna putih. Kita tinggal okein. Oke, nah misalkan ini ya teman-teman. Nah ini juga kita tinggal label atom situ untuk melihat itu apa sih atom-atom yang ada di struktur kita gitu. Oke, mungkin kalau misalkan untuk Mercury sih udah sih ini aja, karena yang kita tujuannya adalah untuk melihat sih struktur kristal kita gitu, divisualisasikan seperti apa. Mungkin seperti ini aja teman-teman. Mungkin untuk mengunduhnya gitu ya, mengunduhnya teman-teman bisa save as, nanti bakal jadinya PNG ya teman-teman, ke yang ini misalkan. Jadi kan dapetnya sample report. Habis itu kita simpan aja. Misalkan kita ganti namanya struktur kristal, jadi kan ZNO ya, simpan. Nah ini kita okein aja. Nah nanti ini bakal tersimpan berbentuk PNG. Nah kalau misalkan teman-teman mau buka kayak gini lagi, nanti teman-teman tinggal ulangin aja cara yang tadi, memasukkan file chief-nya gitu ya. Soalnya kalau misalkan ini tuh nggak bisa disimpan gitu, jadi kalau misalkan kita X itu udah otomatis ya nggak bakal kesimpan. Kalau misalkan mau buka lagi pakai yang chief aja gitu, karena sama aja sih gitu kan, karena kan itu untuk memvisualisasikan aja gitu ya. Mungkin udah sekian untuk analisis XRD-nya gitu ya. Tadi kan kita barusan menganalisis lagi gitu data XRD-nya menggunakan Explorer X gitu, serta sekalian untuk memvisualisasikan struktur kristalnya gitu di Mercury. Mungkin dari seluruh proses ini tuh analisis XRD itu kan dilakukan secara bertahap gitu dan saling melengkapi ya. Tadi menggunakan match gitu untuk menentukan fase senyawa gitu kan. Terus juga menggunakan powder X gitu untuk menentukan HKL-nya gitu kan. Terus juga tadi Excel untuk menghitung ukuran kristalnya menggunakan persamaan Debye scatter. Terus kalau untuk Mercury ini untuk menampilkan struktur kristalnya gitu dalam bentuk 3 dimensi berdasarkan file chief-nya yang tadi. Jadi mungkin sekian gitu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai analisis data XRD gitu menggunakan aplikasi Match, Excel, Powder X, dan Mercury. Oke, mungkin semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami tahapan pengolahan data XRD gitu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.